Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa a'wanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian Sahih Bukhari. InsyaAllah ta'ala kita akan membacakan setiap hari, InsyaAllah ta'ala dari Senin sampai Jumat, hadis-hadis yang ada di kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari adalah kitab hadis yang mengumpulkan lebih dari 5.000 hadis. Semuanya sahih. Jika diulang jumlah hadisnya ada 7.000 lebih. Tapi jika tidak diulang ada 5.000 lebih hadis. Semuanya sahih. Jadi kalau kita punya kitab Sahih Bukhari, kitabnya seperti ini. Ada 4 jilid. Kita sudah sangat yakin bahwa semua hadisnya pasti sahih. Tidak ada satupun yang dhaif. Dan Imam Bukhari lahir di Bukhara, Samarkandi, sekarang Uzbekistan, pada tahun 197 Hijriah dan meninggal pada tahun 256 Hijriah. Dan beliau adalah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari lahir yatim. Bapaknya meninggal waktu masih kecil dan buta. Imam Bukhari waktu kecil buta. Kemudian ibunya bermimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan keesokan harinya Imam Bukhari bisa melihat lagi. Imam Bukhari hafal Al-Quran pada umur 7 tahun. Dididik oleh ibunya dan oleh paman-pamannya. Kemudian Imam Bukhari beliau menjadi seorang ulama ahli hadis yang sangat terkenal. Itulah sekelumit tentang Al-Imam Al-Bukhari yang nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail. Nama aslinya Muhammad bin Ismail. Nama beliau Muhammad, nama bapaknya Ismail. Al-Bukhari yaitu di daerah Bukhara, Uzbekistan kalau sekarang. Beliau menulis kitab hadis ini, mulai menulis sekitar umur atau selama 17 tahun. Jadi beliau sangat rajin menulis banyak buku. Di antaranya kitab Sahih Bukhari, ada Al-Adabul Mufrad dan yang lainnya. Dan beliau adalah seseorang yang sangat pintar dan sangat cerdas. Hafalannya kuat. Hafalannya sangat kuat. Walaupun hadisnya itu dibolak-balik oleh ulama, dites oleh para ulama, beliau tenang saja. Diuji dengan 100 hadis. Masing-masing ulama menyebutkan 10 hadis, dibolak-balik. Perawi-perawinya dibolak-balik. Tapi Imam Bukhari bisa mengurutkannya tanpa melihat bukunya. Inilah menunjukkan kecerdasan Imam Al-Bukhari. Tidak ada ulama yang sehebat beliau dalam hadis. Sampai-sampai Imam Ahmad pun mengakui, aku tidak pernah meninggalkan Baghdad kalau tidak salah, atau satu daerah yang lebih tahu tentang hadis dari Imam Bukhari. Dia mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Bad'il Wahyi, kitab permulaan wahyu. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah, berkata Asy-Syaikh Al-Imam
Al-Hafidh. Al-Hafidh artinya yang hafal 500.000 hadis. Abu Abdillah, nama kunyah Imam Bukhari Abu Abdillah. Kunyah itu Abu Fulan, Abu Fulan. Itu namanya kunyah. Kita disunahkan untuk berkunyah. Abu siapa terserah antum. Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail. Namanya Muhammad, bapaknya Ismail. Ibnu Ibrahim, nama kakeknya Ibrahim. Ibnul Mughirah, nama buyutnya Mughirah. Al-Bukhari rahimahullahu taala. Amin. Babu kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana permulaan wahyu Rasulullah yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Jadi Rasulullah adalah nabi dan rasul. Bagaimana permulaan wahyunya? Imam Bukhari menyebutkan ayat wa qaulullahi jalla dzikruhu, dan firman Allah yang maha agung ya dengan mengingatnya, atau dengan yang maha agung sebutannya, jalla dzikruhu. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dihi. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Nabi Nuh adalah nabi pertama yang membawa syariat. Nabi Adam tidak membawa syariat. Karena semua manusia di zaman Nabi Adam semuanya Islam, semuanya bertauhid. Belum ada kesyirikan, belum ada penyembahan patung dan berhala. Mulai ada kesyirikan di zamannya Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah awal rasul atau rasul yang pertama. Dan awalun nadhir, pemberi peringatan yang pertama. Nabi Adam dulu ya tidak menyeru kaumnya karena semuanya adalah anak-anaknya. Anak-anak Nabi Adam ada 20. Laki-laki perempuan, kecuali Syith tidak punya pasangan. Semuanya di atas tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sudah berlalu 10 abad, 10 generasi, kurang lebih 1000 tahun, mulai ada kesyirikan. Nah, diutuslah Nabi Nuh, dan umur Nabi Nuh lebih dari 1000 tahun. Bayangkan, manusia zaman dulu umurnya 10 kali lipat umat zaman sekarang, atau bisa 15 kali lipat, dan badannya pun 10 kali lipat. Kalau sekarang tinggi badan paling tinggi 2 meter, 2 meter lebih dikit. Kalau zaman dahulu tingginya bisa 30 meter. Nabi Adam tingginya 30 meter. Setinggi pohon kelapa. 60 hasta. Satu hasta dari sini ke sini. Kali 60. Nah, itulah tingginya Nabi Adam alaihissalam. Makanya umurnya panjang. Umur Nabi Nuh 1000 tahun lebih. Dakwah saja, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Itu cuma berdakwah siang malam. Siang malam berdakwah, tidak pernah berhenti, tetapi yang mengikutinya hanya 80 orang. Ini sudah sunatullah. Orang yang mengikuti kebenaran pasti sedikit. Orang yang mengikuti sunnah pasti sedikit. Orang yang sesat pasti banyak. Orang yang menyimpang, melenceng, mengikuti hawa nafsu pasti lebih banyak dari setiap zaman. Makanya kita tidak usah berkecil hati jika ada orang-orang yang membenci dakwah sunnah, karena ini sudah menjadi sunnahnya para nabi. Nabi Nuh tidak ada satu gigi pun yang ompong, istilah kita. Kalau sekarang banyak yang ompong, ya kan? Umur 60 sudah ompong semua. Makan daging sudah nggak bisa. Makan kacang sudah nggak bisa. Tapi Nabi Nuh tidak ompong. Bayangkan, 1000 tahun lebih giginya utuh. Dan tidak beruban. Sekarang umur 50, 60 sudah uban semua. Wallahu alam. Dan belum berkurang kekuatannya. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Dan manusia pertama yang membuat perahu, Nabi Nuh alaihissalam. Manusia pertama yang
memiliki keturunan dan beliau adalah maksudnya keturunan yang nantinya menjadi nabi-nabi. Karena keturunan setelah Nabi Nuh menaiki kapal, semua manusia mati kecuali yang ikut kapal. Nah, dari para pengikut Nabi Nuh yang naik kapal itulah manusia berikutnya lahir. Nabi Nuh punya 4 anak. Sam, Ham, Yafid, Kan'an. Kan'an kafir, tidak mau masuk Islam, tidak mau ikut abinya. Istrinya juga kafir, tenggelam. Nah, Sam, nenek moyangnya orang Romawi, Amerika, negeri yang berkulit merah. Eropa, Amerika dan Eropa, itu bapak moyangnya adalah Sam. Ham, berkulit hitam, Afrika. Yafid, berkulit kuning. Mungkin kita dari Yafid mungkin. Tidak terlalu hitam, tidak terlalu merah. Sawo matang. Hadis yang pertama, Haddatsana Al-Humaidi. Nah, kalau ada haddatsana berarti ini Imam Bukhari langsung mendengar dari gurunya. Haddatsana Al-Humaidi, telah menceritakan kepadaku Al-Humaidi, Abdullah ibni Zubair. Ya. Namanya Abdullah bin Zubair. Qala haddatsana Sufyan. Nah, ini namanya hadis yang bersambung sanadnya. Imam Bukhari mendengar dari Al-Humaidi atau Abdullah bin Zubair, ini nama aslinya. Kemudian Abdullah bin Zubair ini mendengar dari Sufyan. Qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Sufyan mendengar dari Yahya bin Sa'id al-Ansari. Qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Telah mengkhabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahwasanya annahu sami'a Alqamah, dia mendengar Alqamah ibni Waqqasin al-Laitsi yaqul. Alqamah bin Waqqas al-Laitsi yaqul, sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu al-mimbar qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Inilah hadis pertama yang ada di kitab Sahih Bukhari, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Apa itu artinya? Ayo bareng-bareng ya. Bareng-bareng ikuti saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila imra'atin yankihuha ila imra'atin yankihuha. Ulangi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, apa artinya innamal a'malu binniyat? Sesungguhnya setiap amal baik, nih perhatikan, sesungguhnya setiap amal, al-a'mal di sini artinya amal baik. Setiap amal baik tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jangan salah paham. Kan innamal a'malu binniyat, setiap amal tergantung niat. Oh, berarti kalau saya nyolong nggak apa-apa. Niat saya untuk bantu orang miskin. Ini salah paham. Amal di sini amal apa? Amal baik. Setiap amal baik tergantung niat. Antum memelihara jenggot, apa niatnya? Mengikuti sunnah.
Tapi kalau orang melihara jenggot niatnya untuk gaya, dapat pahala nggak? Nggak dapat. Karena setiap amal baik tergantung niat. Apa maksudnya setiap amal tergantung niat? Setiap amal tergantung niat artinya baik dan buruknya hasil yang akan dia raih, sah dan tidaknya amal yang dia kerjakan, benar dan kelirunya suatu amal yang dia kerjakan tergantung niat dalam hati. Contoh, orang sholat. Apa niat dia sholat? Lillahi ta'ala. Tapi kalau ada orang sholat riya, karena di belakangnya ada calon mertua, dia sholatnya dibagus-bagusin, niatnya supaya dilihat oleh calon mertua, ini dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan niat dia, pamer. Bukan berpahala tapi malah berdosa. Apa niat dia nyumbang masjid? Namanya tercantum menyumbang 10M. Diumumkan. Dalam hati niatnya apa dia? Oh, ingin mengajak orang lain supaya mau berinfak, bagus. Tapi kalau niatnya ingin pamer, ingin didengar namanya, ingin popularitas, ingin dipuji, ini semuanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa antum niatnya menikah? Oh, niatnya ingin melaksanakan sunnah. Tapi kalau niatnya hanya sekedar misalkan ingin coba-coba, atau niatnya ingin menyakiti wanita itu, atau niatnya hanya sekedar sementara nikah mut'ah misalkan, maka itu semuanya tidak benar. Ini hadis yang sangat penting. Maka setiap kita beramal, awalilah dengan niat yang baik. Amal baik maksudnya bukan amal buruk. Antum misalkan menuntut ilmu, niatnya apa? Kuliah, niatnya apa? Niatnya ingin mendapatkan ilmu, bukan ingin nanti supaya dapat gelar, nanti supaya dapat kedudukan, nanti supaya dipuji orang, nanti supaya jadi imam sholat, kemudian dapat gaji misalkan. Nah, ini niat-niat yang salah. Begitu juga kita misalkan ketika memposting kebaikan di media sosial, atau kita men-share kebaikan di media sosial, niatnya apa? Niatnya ingin mengajak orang ngaji, bukannya niatnya ingin memamerkan ilmu kita. Walaupun tidak semua yang kita punya harus di-share ya. Contoh makanan. Kalau makanan antum makan, belum dimakan, jangan antum share di medsos. Itu menyakiti orang miskin. Apalagi antum lagi di restoran mahal, makanannya enak, antum foto, ceret, posting, yang lain cuma ngiler, oh ini si fulan lagi makan di restoran enak banget, bagi-bagi enggak. Nah, ini termasuk menyakiti orang miskin, ya. Dan setiap orang akan mendapatkan semua apa yang dia niatkan. Contohnya adalah orang hijrah. Orang hijrah itu artinya berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Apa dia hijrah, niat hijrahnya? Dari Mekah ke Madinah. Dulu ada seorang niat hijrahnya ingin menikahi wanita. Wanita ini namanya Ummu Qais. Nah, ada seorang laki-laki, dia tidak mau hijrah. Ketika Ummu Qais hijrah, karena dia ingin menikahinya, maka dia ikut hijrah. Makanya orang ini disebut hajiru Ummu Qais. Orang yang hijrah hanya ingin menikahi Ummu Qais. Maka ini niatnya salah. Niat hijrah adalah mengikuti Rasulullah, melaksanakan perintah Allah dan sebagainya. Atau hijrahnya itu untuk mencari pekerjaan, untuk berfoya-foya di negeri kafir, maka dia akan mendapatkan niatnya itu. Ya, walaupun kita tidak boleh hijrah ke negeri kafir. Hijrah itu ya ke negeri Islam, dari negeri kafir ke negeri Islam. Nah, maka setiap orang akan mendapatkan semua sesuai yang dia niatkan. Sekali lagi, setiap amal tergantung niat. Amal di sini amal baik. Jangan salah paham. Misalkan ada orang menyumbang, dia korupsi. Niat korupsinya ingin haji. Niat haji baik nggak? Baik. Tapi uang hasil korupsi. Saya mau korupsi kan tergantung niat. Niat saya korupsi pengen haji. Ini salah. Ini salah memahami hadis. Bukan maksudnya begitu.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal baik dengan cara yang tidak baik. Amal di sini artinya amal baik, caranya juga baik. Artinya niatnya juga harus baik. Amal baik ya sholat, zakat, zikir, puasa, menuntut ilmu, haji. Itu amal-amal baik. Menyambung silaturahim dan sebagainya. Sedekah, menikah. Apapun amal baik, awalilah dengan niat hanya untuk mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kita bisa memahami hadis pertama ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.